Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Wildan. Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil platform startup kami yang bernama NomNom. Pertama-tama, perkenalkan saya Volanggur Juwita dengan NIM terakhir 197. Saya Rahmazi Nur Fatima dengan yang terakhir 133. Saya Wiyanda Puspaulandari dengan NIM akhir 063. Saya Refki Anhal Dwi Filian dengan NIM terakhir 188. Baik, berikutnya. Platform ini bernama NomNom dan seterusnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu bagian problem statement. Jadi di problem statement ini dipaparkan berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dan ditemukan bahwa mahasiswa di Tembalang itu memiliki bisnis menghadapi kendala dalam memperluas jangkauan pasarnya akibat dari persaingan bisnis yang ketat. Nah, sebagian besar dari mereka itu hanya mampu menjangkau di lingkup kampusnya masing-masing. Nah, hal ini itu berdampak pada rendahnya brand awareness sehingga terkadang mereka tidak mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Nah, meskipun terdapat platform marketplace yang dapat menjadi solusi, tapi banyak dari student-entrepreneur ini kesulitan dalam menggunakannya karena ada kendala dari biaya komisi yang tinggi, kemudian mereka juga memiliki keterbatasan modal, sehingga kendala modal itu juga menyebabkan mereka enggan memanfaatkan iklan berbayar untuk promosi di channel yang digunakan untuk media promosi karena harganya yang cenderung tinggi. Nah, kemudian dari segi operasional, mereka mengalami kesulitan dalam mengelola stok produk karena kesibukannya sebagai mahasiswa dan juga pelaku usaha, di mana kesulitan mereka ini yaitu kesulitan dalam memperkirakan permintaan yang menyebabkan stok bahan itu seringkali kurang ataupun berlebih. Nah, hal ini tuh berdampak pada penghambatan efisiensi operasional jika stok bahan kurang dan juga akan menyebabkan kerugian jika stok bahan berlebih. Nah, untuk mengatasinya, dari mereka itu banyak yang beralih ke sistem pre-order, tapi sistem yang digunakan ini tidak memiliki pengelolaan yang terstruktur. Nah, maka dari itu, sistem pre-order yang diterapkan ini memiliki tantangan, seperti dari mereka itu sering terjadi kesalahan pada rekap pesanan, kemudian menghilangkan potensi pelanggan. Nah, selain itu dari pencatatan keuangan, padahal hal ini merupakan hal yang penting, tapi sering diabaikan karena dari mereka itu terdapat faktor ketidaksempatan dan juga kesibukan, yang mana hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis mereka. Lalu berikutnya, solusi yang kami tawarkan yakni berupa pengembangan platform digital untuk mahasiswa Undip berwirausaha di bidang F&B. Yang mana pada platform ini ada fitur promosi yang tujuannya untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik usaha melalui promosi digital. Ada manajemen pemasaran yang fungsinya untuk mengelola transaksi pelanggan dengan sistem perekapan pesanan yang terorganisir. Lalu ada rekap keuangan yang tujuannya untuk memantau arus kas dan mencatat keuangan secara sistematis, dan ada manajemen stok yang tujuannya untuk mengatur ketersediaan produk baik ready maupun pre-order. Berikut adalah tampilan platform bagi pembeli. Dan berikut adalah tampilan platform untuk penjual. Lalu selanjutnya di sini ada market opportunity. Platform marketplace ini menargetkan mahasiswa Universitas Diponegoro yang memiliki usaha di bidang F&B. Kami memiliki kriteria pengguna untuk memfokuskan target pasar agar segmen yang dituju lebih mudah dan cepat terjangkau. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama ada TAM, jumlah total mahasiswa yang memiliki usaha di bidang F&B ini di Universitas Diponegoro diperkirakan sebanyak 360 mahasiswa. Angka ini mempresentasikan keseluruhan potensi pasar yang dapat dijangkau tanpa adanya batasan operasional atau kompetisi. Lalu yang kedua ada SAM, dengan asumsi bahwa 70% dari total mahasiswa yang memiliki usaha di bidang F&B dapat dijangkau oleh platform. Maka jumlah target pasar yang lebih realistis adalah 252 mahasiswa. Angka ini didasarkan pada faktor-faktor seperti ketersediaan menggunakan layanan dan cakupan pemasaran yang efektif. Lalu yang ketiga ada SOM, berdasarkan sumber daya bisnis dan strategi pengembangan dalam 1 sampai 3 tahun ke depan, diperkirakan 50% dari SAM atau sekitar 126 mahasiswa dapat menjadi pelanggan aktif platform ini. Angka ini mempertimbangkan tingkat adopsi layanan, penetrasi pasar, dan persaingan bisnis dalam ekosistem UMKM mahasiswa. So,
Lalu berikutnya, revenue model kita dapatkan dari biaya admin sebesar 10% yang akan dibebankan kepada pembeli dan adanya biaya iklan per klik mulai dari Rp200 sampai dengan 1.000. Nah, untuk biaya admin ini ada perkiraan sekitar 120 pembeli dan menghabiskan 240.000 per bulannya per orangnya. Maka biaya admin per tahunnya itu ada 126 kali 240.000, itu sebesar Rp30.240.000. Dan untuk iklannya itu diasumsikan bahwa per bulannya ada 15 jumlah pengguna yang menggunakan layanan biaya iklan ini, dan iklan yang mereka gunakan adalah 20 klik per hari dengan durasi iklan 3 hari. Dan untuk pendapatan minimum per bulannya itu ada di 18 juta dan untuk pendapatan maksimum per bulannya ada di 90 juta. Dan untuk per tahunnya pendapatan minimumnya mencapai angka 6.570 juta dan untuk pendapatan maksimumnya mencapai di angka 32.850 juta. Lalu selanjutnya ada revenue model dari TAM Samsom. Untuk TAM sendiri yakni dihitung dari jumlah total mahasiswa dikali rata-rata pengeluaran tahunan mereka untuk platform ini. Jadi sekitar Rp86.400.000. Untuk SAM sendiri yakni penghitungannya dari jumlah mahasiswa yang dapat dijangkau dikali rata-rata pengeluaran tahunan, yakni sekitar Rp60.480.000. Lalu untuk SOM sendiri yakni menargetkan yakni untuk target mahasiswa dalam 1 sampai 3 tahun dikalikan dengan rata-rata pengeluaran tahunan. Untuk jumlahnya sendiri yakni ada di Rp30.240.000. Lalu selanjutnya ada call to action. Untuk pengembangan platform nom-nom ini diperlukan investasi sebesar 120 sampai 150 juta. Untuk kategorinya sendiri ada 3, yakni pengembangan teknologi, pemasaran dan promosi, dan juga operasional dan tim. Untuk presentasenya sendiri pengembangan teknologi ada 40%, yakni sekitar 48 juta sampai 60 juta, yakni untuk menciptakan fitur inovatif dan juga memastikan keamanan data dan data yang terjamin. Lalu selanjutnya ada pemasaran dan promosi. Untuk presentasinya sendiri ada 40%. Untuk yakni sama sebesar 48 juta sampai 60 juta untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan juga pasar. Lalu untuk mengadakan event dan juga promosi menarik di hari-hari tertentu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada operasional dan tim sebesar 20% untuk memperkuat tim dengan talenta terbaik di bidang teknologi, pemasaran, dan juga operasional. Baik, sekian presentasi dari platform Nom Nom kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak.